tubuh manusia atau sistem gerak ya. Oke. Nah, jadi sebagai alat pergerakan, kemudian untuk bergerak tentunya kita membutuhkan yang namanya bergerak. Untuk beraktivitas kita membutuhkan ya, jadi untuk melakukan gerak motorik ya kita membutuhkan energi ya kan. Nah, energi ini kita dapatkan dari mana? Dari zat-zat makanan ataupun nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, zat-zat makanan dan nutrisi ini diedarkannya dengan cara melalui sistem peredaran darah. Nah, jadi biar nyambung ke sini materi kita ya. Jadi untuk beraktivitas kita memerlukan energi. Energi digunakan, energi kita dapatkan dari zat-zat makanan ataupun nutrisi yang diedarkan melalui sistem peredaran darah. Nah, setelah ini Bu akan memutarkan video ya. Coba kalian perhatikan ya. Di sini ada sistem transportasi ya. Sistem transportasi di sana ada mobil ya, ada kendaraan motor, jalan kaki dan lain sebagainya ya, alat transportasi. Nah, apa sih sebenarnya hubungannya dengan sistem peredaran darah? Hubungannya jadi sebagai alat transportasi di sini ya sama seperti di dalam tubuh kita. Jadi sistem peredaran darah merupakan sistem transportasi di dalam tubuh kita. Ya, jadi analoginya seperti ini. Kemudian sini ada kereta, ya, tadi ada mobil, ada bis, ya, ada motor. Itu sebagai apa? Sebagai alat transportasi. Setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian dapat menganalisis struktur, ya, dan fungsi alat peredaran darah dengan tepat. Kemudian menganalisis mekanisme peredaran darah pada manusia dengan tepat, ya. Oke. Nah, setelah ini Ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok ya untuk mengerjakan lembar aktivitas yang sudah tersedia. Untuk kelompoknya sudah kita bagi ya sebelumnya. Baik, boleh sekarang silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 2 kelompok 3 spesialis penyakit dalam sedang melakukan operasi transplantasi jantung pada pasien yang mengalami gagal jantung. Pasca dilakukannya operasi, justru kondisi pasien tidak mengalami kemajuan. Bahkan kondisi tubuh pasien semakin melemah. Untuk mengetahui penyebab masalah ini, maka diambillah sampel darah pasien. Ternyata setelah dilakukan analisis, sampel darah pasien tidak mengandung oksigen. Nah, ini ada suatu kasus seperti ini. Nah, lalu kalian analisis berdasarkan permasalahan tadi ya, pada bagian jantung dan pembuluh mana sajakah yang mengalami kerusakan sehingga tidak dapat mengantarkan oksigen. Nah, untuk menjawab kasus 2 ini, kalian bisa bermain peran ya, atau mensimulasikan dengan anggota kelompokmu. Jadi ada 1 orang berperan sebagai darah ya, kemudian ada yang berperan sebagai serambi kiri, serambi kiri, serambi kanan, kiri kanan, paru-paru dan juga sel tubuh.
Gimana? Selesai? Sudah siap? Siap. Dulu kan? Siap ya? Dari kelompok mana dulu yang mau? Satu. Siap. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 ingin mensimulasikan tentang sistem peredaran darah pada tubuh kita. Kita awali simulasi dengan dimulainya darah yang masuk ke dalam serambi kiri setelah keluar dari paru-paru dan kaya akan oksigen. Akan diedarkan ke seluruh tubuh kita. Untuk selanjutnya, bagaimanakah sistem darah diedarkan? Mari kita ke TKP. Semoga muat. Kalau Aku darah, aku punya banyak sekali oksigen nih, dan aku ingin membagikannya ke seluruh tubuh. ya sudah, kamu lihat aku saja. Nanti akan kupompa kamu ke bilik kiri jantung. Tapi awas ya, hati-hati karena di sana ada katup bigus epidalis. Oke, ayo aku. Darah, tolong turun suhu ya. Kamu sudah dapat baik. Bye. Hai sahabatku, aku membagikan banyak oksigen nih. Makasih darah. Mulai kamu sendiri sudah ada kembali sini. Tidak terpaksa Astaga sahabatku, aku apa lagi? Ya ampun, aku sudah siapkan itu ke paru-paru. Tapi sebelum itu, aku harus membagikan dulu yang ke serambi kaya. Udah deh, kesana dulu ya. Bye-bye. seperti siapa buat oksigen. Karbon dioksida. Oh, aku yang bersihkan paru-paru nih. Kamu lihat, karbon dioksida aku banyak sekali. Aku mau lewat ya. Lewat dulu ya. Awas hati-hati ya. Oke, bye-bye. Darah supaya kamu bersih, kamu harus paru-paru dulu ya. Contoh kamu ke paru-paru. Bye-bye. Hai paru-paru. Astaga, kamu boleh lihat tubuhku sangat banyak sekali karbon dioksidanya. Dan aku sibuk sekali. Ya ampun, darah kamu betul sekali. Karbon dioksida kamu banyak sekali. Sini aku bersihkan. Wah, sampai untuk berikan oksigen. Wah, terima kasih paru-paru. Saya akan menjelaskan atau menjawab pertanyaan dari pertanyaan yang pertama, yaitu absorpsi. Yang pertama ialah agar dapat mengangkut dan mengedarkan oksigen dan makanan ke seluruh tubuh, darah memerlukan alat atau sarana untuk mengalirkannya ke seluruh tubuh. Menurut pendapat kalian, atau alat atau sarana apa sajakah yang digunakan untuk mengalirkan darah? Bagaimana mekanisme alat itu sehingga dapat mengalirkan darah ke seluruh tubuh? Jawaban kami, alat peredaran darah berupa jantung dan pembuluh darah. Mekanisme peredaran darah terdiri dari peredaran darah besar, yaitu ke seluruh tubuh, dan peredaran darah kecil, yaitu ke paru-paru saja. Presentasi kami, apakah ada pertanyaan dari teman-teman sekalian? Kami persilakan. Baik, kelompok 1. Baiklah, saya Sofika Lasha perwakilan dari kelompok 1 di pelajaran. Dan pertanyaan saya yaitu, bagaimanakah darah yang membawa oksigen dapat sampai pada seluruh sel atau jaringan pada tubuh yang membutuhkan? Baik, terima kasih. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jawabannya adalah darah dalam tubuh akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Nah, pembuluh darah dalam tubuh dibagi menjadi 2 jenis,
yaitu arteri dan vena. Arteri bertugas membawa darah yang mengandung oksigen ke seluruh jaringan dan organ tubuh. Sekian jawabannya, apakah sudah jelas? Luar biasa, di luar ekspektasi, di atas ekspektasi itu ternyata bagus sekali. Ibu akan memberikan penguatan konsep tadi ya. Tadi kalian sudah terang, kemudian ruang ya. Ada seram di kiri, seram di kanan, bilik kiri dan bilik kanan. Kemudian dinding jantung tersusun atas 3 lapisan ya. Ada epikardium, miokardium dan endokardium. Nah, selanjutnya kita mau menjawab ini tadi kasus 2 tadi ya. Nah, kenapa sampel darah pasien tidak mengandung oksigen? Nah, tadi berdasarkan simulasi, tadi kan yang banyak mengandung oksigen, darah mengandung oksigen ketika dia berada di selama berada di bagian seram di kiri dan bilik kiri ya, dia bersih ya. Kemudian ketika si darah tadi ke organ tubuh, ke sel tubuh, dititipkanlah karbon dioksida yang membuat darah menjadi kotor lagi. Kemudian darah kan harus membersihkan ya, harus membersihkan dirinya. Nah, tapi untuk membersihkannya kan harus ke paru-paru. Namun jantung harus melewati 2 ruangan lagi, yaitu di ya seram di kanan dan bilik kanan. Sirkulasi peredaran darah besar adalah sistem peredaran darah yang mengalir dari jantung lalu ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Peredaran darah besar berfungsi membawa darah bersih yang mengalir ke oksigen. Mana yang mewakili perasaan kalian setelah melakukan pembelajaran ini? Semuanya senang ya. Dan terutama paham tuh yang ibu mau ya. Kemudian untuk pertemuan berikutnya pelajari tentang gangguan-gangguan pada sistem peredaran darah. Jadi untuk pertemuan kedua ya, kita akan membahas tentang gangguan-gangguan dan teknologi untuk mengatasi gangguan sistem peredaran darah. Baiklah, kalau begitu kita cukupkan sampai di sini ya. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Boleh dipimpin ya, Sofi. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri